sepanjang hidup aku tuh sering banget ngerasa aku tuh terlalu tua untuk ini atau aku tuh terlalu muda untuk ini. Karena sebenarnya kesempatan itu kadang datang, timingnya tuh nggak bisa kita atur. Kadang yang kita butuhkan itu adalah sedikit dorongan. Kalau kamu berani dan kamu mengusahakannya dengan baik, siapa tahu ternyata kamu bisa. Visi itu loh yang mengikat kami bersama untuk bergerak bersama, untuk juga merasa sangat dekat satu sama lain karena kita diikat oleh satu mimpi yang sama gitu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Bicara Audit. Hari ini semoga teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, amin. Dan aku sekarang lagi ada di Medan untuk National Conference IAA Indonesia 2025. Jadi aku sengaja banget pakai baju ini teman-teman. Ini adalah baju dari Board of Governors IAA Indonesia. Dan kenapa aku pakai baju ini? Karena aku sengaja, mumpung ini kayak momen 1 tahun lebih sedikit lah ya, aku jadi governor, aku kayak mau sharing tentang apa sih yang aku pelajari dari proses aku menjadi governor selama kurang lebih 1 tahun lebih ini. Nah, jadi mungkin aku mau cerita dulu backgroundnya bahwa sepanjang hidup aku tuh sering banget ngerasa aku tuh terlalu tua untuk ini atau aku tuh terlalu muda untuk ini. Ya nggak sih? Karena sebenarnya kesempatan itu kadang datang, timingnya tuh nggak bisa kita atur gitu teman-teman. Nah, yang bisa kita kendalikan adalah ya gimana kita bereaksi terhadap kesempatan tersebut. Dan yang terjadi waktu itu adalah di tahun 2024, bulan Mei. Saya ingat banget, waktu itu memang ada pengumuman pembukaan governors untuk IAA gitu. Nah, saya waktu itu sebenarnya berpikir kayak, oh menarik juga ya. Tapi saya merasa kayaknya saya terlalu muda deh untuk ini gitu. Jadi kayaknya belum pantas deh. Kayaknya juga jabatan saya belum gimana-gimana untuk jadi Board of Governors gitu. Jadi ya udah deh, waktu itu saya merasa harus menunggu 3 tahun lagi. Nah, nggak tahu ya plot twistnya adalah di sore hari. Jadi ini ceritanya hari terakhir pendaftaran nih teman-teman. Di sore harinya saya dikabarin bahwa dari pihak kantor meminta saya untuk mendaftar gitu. Jadi waktu itu saya langsung kayak, ini beneran nih, maksudnya kantor memang meminta saya mendaftar. Dan iya gitu, oke. Saya akhirnya karena didorong kayak gitu ya udah akhirnya daftar gitu teman-teman. Jadi ngebut ngisi formnya itu kan deadline-nya sampai tengah malam ya. Jadi saya ingat banget saya masih jam 11-an tuh masih ngerjain isi formulirnya. Nah, setelah isi formulir tersebut terus ada tahapan wawancara. Jadi mungkin setelah itu ada seleksi administrasi gitu ya. Nah, terus ada seleksi wawancara. Nah, waktu itu saya diwawancara oleh 2 anggota komite audit IAA dan setelah dinyatakan lolos dari tahap wawancara itu, akhirnya kita diminta untuk presentasi di depan members IAA. Jadi waktu itu ada general membership meeting, itu kayak acara tahunan di mana para member berkumpul dan kita tuh kayak kampanye gitu teman-teman. Jadi dari beberapa kandidat itu kita diminta kampanye dan akhirnya ada voting. Jadi yang mungkin membuat proses pemilihan governors ini menarik adalah yaitu kita tuh dipilih langsung oleh member gitu yang sudah memenuhi quorum. Nah, itu mungkin sedikit ceritanya dari prosesnya. Nah, sekarang aku mau share apa sih my thoughts on becoming governors setelah 1 tahun ini gitu ya, 1 tahun lebih. Oke, mungkin yang pertama adalah saya menyadari banget bahwa kadang yang kita butuhkan itu adalah sedikit dorongan gitu. Jadi kadang kita tuh sebenarnya udah punya keinginan, kita ya udah punya bekal yang belum tentu sih sempurna atau belum tentu secukup itu, tapi ya sudah ada bekal gitu sebenarnya. Nah, kadang kita butuh sedikit dorongan untuk akhirnya kita ngelangkah gitu. Untuk akhirnya kita benar-benar membulatkan tekad yang tadinya misalnya masih 90% atau 80%, tapi karena belum bulat tekadnya, kita jadinya nggak bergerak gitu. Tapi karena dorongan sedikit itu, akhirnya kita jadi bergerak. Nah, dorongan kecil itu waktu itu adalah permintaan dari kantor untuk saya mendaftar gitu. Jadi, kadang-kadang ya, kita sendiri tuh nggak pede gitu loh teman-teman. Ngerasa, pantas nggak sih aku untuk kesempatan ini? Atau aku tuh udah layak belum sih untuk hal ini gitu. Tapi ternyata ketika kita didorong, kita tuh ya bisa-bisa aja gitu loh teman-teman ternyata. Jadi yang juga jadi pelajaran buat saya adalah imposter syndrome itu emang real gitu. Kayak kadang kita merasa kita tuh nggak mampu, kadang kita merasa kita tuh nggak bisa. Tapi ternyata pas kita benar-benar diberikan kesempatan itu dan kita mengusahakan, ya ternyata bisa gitu loh teman-teman.
Jadi buat diri saya ke depan-depannya juga sih, saya pengen saya bisa jadi pendorong kecil itu buat diri saya sendiri juga gitu. Jadi saya nggak harus menggantungkan pada pihak eksternal untuk mendorong saya melakukan sesuatu, atau untuk membulatkan tekad saya yang tadinya masih 80% atau 90% gitu. Saya maunya ke depan saya bisa jadi dorongan kecil buat diri saya sendiri untuk maju gitu, dan untuk lebih berani gitu teman-teman. Seumur hidup tuh saya sadari saya tuh cukup tidak berani sebenarnya dalam banyak kesempatan, dan ya momen menjadi governor ini jadi reminder lah buat saya bahwa jadi ya coba diambil dulu kesempatan tersebut. Oke teman-teman, dan insight kedua yang aku dapatkan dari proses itu adalah proses pencarian tentang apa sih yang bisa saya bawa ke dalam organisasi tersebut. Jadi apa sih kontribusi yang mungkin saya berikan kepada organisasi tersebut, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya find what you can bring to the table. Jadi gini, waktu itu saya tuh berpikir apa ya yang bisa saya tambahkan ke IAI ini, karena menurut saya udah isinya orang-orang keren, udah bagus organisasinya, ini juga organisasi global yang sangat kuat gitu ya. Jadi kalau saya masuk ke situ ya saya harus bisa bring something to the table gitu loh teman-teman. Dan akhirnya saya analisis tuh apa yang mungkin bisa saya tambahkan, dan saya pikir mungkin kemudaan saya ini justru jadi kekuatan gitu teman-teman, karena kan dengan membawa perspektif yang baru, dengan membawa kemudaan, energi, terus semangat, terus juga mungkin perspektif ya, karena saya merasa waktu itu kayaknya saya bisa deh berkontribusi untuk digital presence-nya AI Indonesia, karena waktu itu saya pikir saya juga suka bikin konten, saya juga ya lumayan punya pengalaman kan dalam membuat konten. Jadi saya pikir saya mungkin akan berkontribusi ke digital presence-nya. Nah ini adalah, nanti saya masukin screen capture presentasi saya waktu itu, kan diminta mempresentasikan program yang akan dijalankan ya kalau misalnya kita menjadi governor. Dan saya tuh menekankan bahwa saya ingin menggunakan kemampuan saya ini untuk meningkatkan awareness di kalangan generasi muda dan meningkatkan digital presence juga. Dan saya pikir itu adalah kekuatan yang saya temukan setelah saya mencari-cari gitu teman-teman, apa ya yang bisa saya tambahkan ke organisasi. Nah jadi kalau misalnya teman-teman merasa apakah saya pantas untuk masuk ke sesuatu, atau bisakah saya berkontribusi untuk sesuatu, coba teman-teman pikirkan apa ya sesuatu yang unik, apakah itu perspektif, pemikiran, pengalaman, skill, dan sebagainya yang bisa teman-teman tambahkan, dan itu kira-kira tuh unik gitu loh, kayak cukup bisa membantu organisasi ini dan kita yang punya skill tersebut gitu. Jadi ya itu mungkin yang saya pelajari dari proses ini ya, bahwa kita mencari apa sih yang bisa kita tambahkan ke dalam sebuah organisasi. Intinya adalah berfokuslah pada kelebihan kita gitu, karena kalau mau difokusin sama kurang-kurangnya ya mungkin banyak kurangnya gitu teman-teman. Tapi karena kita berfokus sama apa yang bisa kita tambahkan, apa yang menjadi kelebihan kita, itu insya Allah ada kok pasti sesuatu yang bisa teman-teman bawa ke sebuah organisasi. Dan prinsip saya pokoknya selama kita masih mau mengerjakan sesuatu, insya Allah kita tuh bisa bermanfaat lah buat organisasi gitu. Jadi don't worry gitu ya. Sampai di titik ini saya merasa even though saya tuh adalah governor termuda, ya saya merasa saya bisa kok ternyata berkontribusi gitu. Nggak berarti karena usia saya atau jabatan saya itu menghalangi saya untuk bisa berkontribusi maksimal. Dan yang ketiga adalah, nah ini aku sadari ketika akhirnya aku udah mulai ngeblend sama board of governors yang lain. Jadi aku merasa banget statement bahwa if you are the smartest person in the room, you are in the wrong room. Itu tuh benar gitu. Jadi dengan memaksa diri saya ada di ruangan yang bareng sama mereka, di mana saya merasa kayak kok saya banyak nggak taunya ya, kayak saya kok merasa bodoh ya dan sebagainya, itu malah justru menarik karena itulah tempat di mana saya merasa di stretch untuk memaksimalkan potensi saya gitu loh teman-teman, di mana saya kayak dipaksa untuk belajar, dipaksa untuk ngebut, dipaksa untuk lari gitu. Dengan begitu akhirnya saya bisa gitu loh teman-teman. Walaupun tadinya kalau saya nggak dipaksa masuk ke ruangan itu, mungkin nggak ada dorongan yang sebegitu kuat untuk saya belajar, untuk saya menyesuaikan diri, untuk saya mempelajari juga bagaimana dinamika tim, dinamika hubungan interpersonal dengan orang lain. Menariknya adalah, saya merasa masuk ke dalam ruangan Board of Governors saya ini ngajarin saya tentang betapa menyenangkannya kamu ada di ruangan yang kamu tuh
dikasih dorongan untuk belajar gitu, dikasih dorongan dan semangat untuk ayo kamu bisa kok, kamu yang penting mau mengusahakan dan mau belajar gitu. Dan itu yang saya rasain banget di AI ini. Sementara ya kita disemangatin terus ya untuk terus berkembang dan terus belajar, tapi di sisi lain juga diterima gitu loh teman-teman, dengan baik, dengan lapang, dengan tangan yang terbuka gitu. Saya ngerasa banget diterima dengan baik gitu oleh Board of Governors ini. Jadi sangat menyenangkan sekali gitu, dimana ada safe space untuk kita belajar, untuk kita berkembang, tapi di satu sisi juga tidak membiarkan kita ya udah berdiam diri terus tidak meningkatkan kualitas gitu. Jadi lessonnya adalah kelilingi diri teman-teman dengan orang-orang yang bisa ningkatin kualitas teman-teman, karena kalian di situ merasa kalian aman, tapi sekaligus juga merasa dipecut gitu ya untuk terus berkembang gitu. Kalau lagunya Tulus jadi inget jangan cintai aku apa adanya, dan itu kayak oh iya kamu boleh loh kayak sayang sama seseorang, memberikan rasa aman terhadap seseorang, tapi at the same time kamu tetap meminta dia untuk ayo kamu bisa kok memaksimalkan potensi kamu. Oke, nah ini lessonnya keempat yang saya rasa setelah lumayan beberapa bulan bergabung sama Board of Governors ini, saya ngerasa bahwa ternyata yang menyatukan orang itu bukan hanya semata-mata kamu tuh sudah menghabiskan banyak waktu sama orang itu. Karena sebenarnya kami ini di Board of Governors ini nggak terlalu sering banget ketemu gitu loh teman-teman. Karena kita kan ya punya full time job di tempat masing-masing. Jadi pasti kami ketemunya itu jadi nggak sesering gitu. Tapi yang menarik adalah karena kami punya visi yang sama gitu. Kami diikat oleh visi tentang profesi ini, tentang bagaimana memajukan profesi, memajukan AI juga gitu ya. Itu jadi kami merasa deket banget gitu loh teman-teman. Saya ngerasa kayak visi itu loh yang mengikat kami bersama untuk bergerak bersama, untuk juga merasa sangat dekat satu sama lain karena kita diikat oleh satu mimpi yang sama gitu, satu visi yang sama. Dan akhirnya saya sadar bahwa oh iya ya, nggak semata-mata waktu ya yang ternyata yang mengikat kita gitu untuk menjadi sangat erat, tapi juga visi dan mimpi yang sama gitu. Jadi menarik sekali kalau di kami di tim itu kita sering banget untuk saling ngingetin loh, ini loh visi kita, apa loh yang menjadi cita-cita bersama gitu ya. Jadi itu yang membuat kami sampai saat ini sih sangat dekat seperti keluarga, meskipun ya ketemunya tuh nggak sesering itu gitu. Dan itu yang jadi pelajaran leadership juga buat saya, bahwa oh kita tuh perlu emang loh sebagai leader untuk punya visi, untuk juga bisa menjual visi tersebut kepada tim kita, membuat mereka percaya pada visi itu, dan akhirnya kita bergerak bersama. Itu menarik banget sih teman-teman. Itu kayak study case yang saya rasakan di dunia nyata, karena dengan menjadi Board of Governors ini, saya kayak belajar banget, oh kalau saya jadi leader, ternyata saya perlu untuk punya visi yang kuat gitu teman-teman, yang bisa saya sampaikan, dan semoga itu bisa juga menjadi visi yang dipercaya oleh tim saya. Nah teman-teman, lesson yang kelima adalah terkait dengan diversity. Jadi Board of Governors ini tuh menurut saya tuh kayak taman mini-nya internal auditor gitu. Jadi ada sektor publik, ada sektor privat, ada multinational company, industrinya juga berbeda-beda, kepribadiannya juga berbeda-beda. Jadi saya merasa menavigasi dinamika tim, menavigasi dinamika hubungan antar personal, navigasi bagaimana cara pengambilan keputusan, bagaimana saling mempengaruhi ide satu sama lain, itu tuh proses yang sangat menarik gitu. Jadi akhirnya saya sadar bahwa diversity itu emang secantik itu, sebagus itu gitu. Ketika kita punya keberagaman, akhirnya kita bisa dapat banyak perspektif, dan akhirnya kita bisa ketika harus menyelesaikan masalah, kita bisa datang dari beragam sudut pandang, dan akhirnya bisa keluar insya Allah dengan hasil yang terbaik gitu, dengan keputusan yang terbaik. Karena memang itu sudah dilihat dari beragam perspektif. Dan saya merasa gitu loh, selama ini kan saya merasa kalau diversity itu lekat juga dengan friksi gitu. Dan ternyata kalau dinavigasi dengan proper, ternyata friksi itu justru yang menguatkan timnya, menguatkan idenya, menguatkan gagasannya, menguatkan penyelesaian masalahnya juga gitu teman-teman. Jadi kayak friksi itu nggak apa-apa gitu loh.
perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, it's okay banget ternyata gitu. Tapi kita harus bisa menavigasi itu dengan proper. Nah, itu juga dinamika yang selama ini saya perhatikan di dalam tim, yang akhirnya kita bisa keluar dengan jawaban terbaik gitu ya teman-teman. Tapi di satu sisi juga kita tetap bisa punya hubungan yang baik satu sama lain. Kita bisa belajar dari satu sama lain, dan peer learning itu tuh powerful banget menurut aku, karena kita semua bisa belajar dari buku, kita bisa belajar dari pengalaman, tapi belajar dari teman kita, belajar dari orang lain, itu juga ternyata sangat powerful. Jadi dengan bergabung di Governors ini, saya ngerasa, oh ternyata dengan keberagaman ini justru saya banyak banget belajar gitu. Saya belajar juga untuk menavigasi tadi yang saya sebutkan, menavigasi dinamika tim dan dinamika hubungan interpersonal. Nah, selanjutnya, ini tuh yang juga saya ngeh banget adalah gimana kami tuh selalu berusaha untuk hold ourselves to the highest standard. Karena kan ketika kita ada di profesi ini teman-teman, internal audit, ini adalah profesi yang menurutku sangat menuntut kita untuk menegakkan standar lah, standar integritas, etika, independensi, objektivitas, kompetensi gitu. Dan kita kayak dipegangin nih gitu, kayak kamu usahain ya untuk mencapai standar yang terbaik yang kamu bisa gitu. Internal audit kan seperti itu loh spiritnya, dan itu tercermin juga di governors ini gitu. Jadi kami ketika membicarakan topik apapun, kami tuh selalu kayak saling mendorong untuk ayo kita bisa kok, kalau lebih dari ini bisa, ayo kita dorong untuk sampai the high standards yang possible untuk kita lakukan gitu. Jadi kayak karena kita percaya sama kemampuan kita juga gitu ya, jadi kita selalu berusaha untuk ayo maksimalin kemampuan, tapi juga at the same time tahu di mana oke, ini bisa kita terima gitu, karena memang ya udah ini kemampuan maksimal kita gitu. Dan itu menyenangkan sekali sih, kayak didorong untuk sampai level maksimal, untuk ada di standar tertinggi yang kamu bisa gitu sebagai tim, tapi juga tahu bahwa oke, disinilah kita berhenti karena ini udah hal terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Oke teman-teman, dan selanjutnya adalah ini di luar dari Board of Governors itu sendiri ya, tapi saya merasa dengan jadi governor, networking saya tuh makin bagus gitu, karena saya jadi lebih banyak terkoneksi dengan orang-orang seprofesi khususnya ya. Jadi member AEE itu saya banyak banget akhirnya jadi lebih mengenal gitu, dan tadi saya sebutkan peer learning dengan mereka itu juga sangat menyenangkan, atau ngobrol-ngobrol simple tentang kehidupan masing-masing itu juga sangat menyenangkan, dinamika pekerjaan juga menyenangkan. Jadi kayak oh ternyata senang sekali ya ketemu kayak orang-orang yang satu profesi, satu visi juga kurang lebih, itu bisa ngobrol bareng, ternyata sangat menyenangkan sekali gitu. Jadi I really appreciate the opportunity untuk bisa berkoneksi dengan lebih banyak orang melalui posisi ini gitu teman-teman. Saya jadi sangat-sangat makasih lah ke AIA karena udah membuka kesempatan saya untuk mengenal banyak orang, mengenal the beauty of their idealisms, their brain, their ideas gitu. Saya sangat-sangat bersyukur sih dikasih kesempatan untuk network dengan lebih banyak orang. Dan ini yang terakhir, yaitu terkait dengan pertumbuhan. Jadi saya percaya bahwa pertumbuhan itu both individual and collective things gitu. Jadi ketika kita bertumbuh sebagai seorang individu, ada baiknya juga kita ada di satu komunitas gitu ya, sehingga kita bisa bertumbuh secara kolektif gitu teman-teman. Jadi transformasi itu bisa terjadi, perkembangan itu bisa terjadi di sebuah profesi karena kita bareng-bareng gitu, karena kita nggak sendiri berkembang masing-masing gitu, tapi kita saling bergandengan tangan untuk berkembang bersama-sama gitu. Dan ya itu yang saya rasain juga di AIA ini, kita berkembangnya tuh bareng-bareng gitu secara kolektif. Kita mau memajukan profesi ini bersama-sama, dan ya akhirnya saya bisa melihat bahwa masing-masing juga berkembang, tapi sebagai kolektif profesi itu juga berkembang banget gitu ya. Jadi itu sih 8, banyak ya kayaknya 8 pemikiran yang terlintas gitu ya ketika saya membicarakan 1 tahun saya menjadi governors. Dan mungkin saya udah mention tadi bahwa saya adalah governors yang termuda, tentu menavigasi hubungannya buat saya cukup tricky gitu ya, tapi ternyata saya tuh diterima dengan tangan terbuka. Saya sangat berterima kasih banget sih sama rekan-rekan saya. This is an appreciation video for them yang ya banyak ngajarin saya, banyak nerima saya,
banyak juga mendorong saya untuk lebih maju, lebih berani. Ya, terima kasih banget kesempatannya sih. Saya merasa saya berutang budi banget lah sama AAA untuk udah Im, jangan nangis. Ya, saya percaya sih profesi ini akan berkembang lebih kuat, bisa jadi profesi yang lebih dihormati dan lebih berdampak, dan semoga mimpi ini juga yang mengikat kita bersama ya untuk sama-sama maju. Ini bukan cuma soal Board of Governors, bukan cuma soal HAE, ini soal kita semua yang ada di profesi ini. Kita punya cita-cita yang sama untuk ngembangin profesi ini, untuk menjadi sebuah profesi yang tadi lebih impactful, lebih respected. Dan ya, itu sih sedikit yang bisa saya share tentang bagaimana rasanya menjadi governors. Jujur senang banget dan merasa terhormat. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat member yang sudah mempercayai saya untuk bisa menjadi salah satu governors. I will do my best untuk bisa membalas semua kebaikan dari teman-teman dan juga dari IAA dan juga dari rekan-rekan governors yang lain. Terima kasih banyak atas kepercayaan dan dukungannya. Udah nanti nangis. Bye-bye, terima kasih.